saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, Gedung Universitas Islam Negeri Jakarta terbakar. Terjadi kebakaran pagi ini di wing kanan dari gedung rektorat. Akhir tahun, harga cabai di Pandeglang meroket. Wisatawan Jakarta keluhkan parkir mahal di Pantai Anyar. Menjelang pergantian tahun, masyarakat kembali dipusingkan dengan terus naiknya harga-harga kebutuhan pokok, salah satunya cabai. Seperti terpantau di pasar tradisional Badak Kabupaten Pandeglang, semua jenis cabai harganya terus meroket sejak beberapa hari terakhir. Harga cabai merah keriting misalnya, saat ini naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit oranye naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, komoditi lain seperti tomat juga mengalami kenaikan harga dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga terjadi akibat beberapa faktor. Salah satunya faktor cuaca yang mengakibatkan pasokan dari petani berkurang. Sejak naiknya harga-harga, keuntungan para pedagang pun mengalami penurunan. Yang naik itu cabai-cabean seperti cabai merah, cabai oranye, sama rawit hijau. Tomat juga naik. Nah, mulai dari harga berapa sih naiknya itu, Pak? Kalau standar biasanya cabai itu Rp40.000, jadi sekarang naik jadi Rp70.000. Cabai yang mana itu, Pak? Cabai merah. Cabai. Terus kalau yang lainnya, Pak? Kalau cabai oranye standarnya juga sama 40, sekarang jadi 80. Rawit hijau standar 30, sekarang 60. Sejak naiknya harga, banyak konsumen mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Beli ini ya, beli cabai ini ya, cabai setan Pak. Sekarang harganya lagi naik ya, Bu ya? Iya, ini harganya lagi naik. Biasa saya beli sekilo, sekarang jadi setengah kilo Setengah kilo ya? Karena harganya melonjak. Nah, Pasarannya ini ya, gimana ya? Jadi pasarannya ini mahal mahal ya? Pedagang memperkirakan kenaikan harga terutama cabai masih akan terjadi hingga beberapa pekan ke depan karena hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan terjadi di sejumlah daerah. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Pantai Anyar masih menjadi tempat wisata yang diincar keluarga pada momen libur akhir tahun 2024. Para wisatawan yang berkunjung datang dari berbagai wilayah, mulai masyarakat lokal hingga Jakarta. Mereka sengaja datang untuk menghilangkan kepenatan usai melakukan aktivitas kerja. Apalagi Pantai Anyar bisa melihat sunrise dan sunset saat cuaca tak hujan menjadi pemikat wisatawan berkunjung ke Pantai Anyar. Namun, tarif parkir di Pantai Sambolo 1 Anyar yang diketok Rp100.000 untuk roda 4 dikeluhkan wisatawan Jakarta karena dianggap kemahalan. Ditambah lagi biaya sewa saung yang mencapai Rp120.000. Namanya tahun baru mungkin ya terlalu mahal biayanya. Berapa? Tadi parkir Rp100.000, sewa saung Rp120.000. Parkir itu kendaraan roda 4. Berapa? Ya, mobil 100.000. Mobil 100.000. Vicky berharap ada papan regulasi retribusi parkir yang jelas dari pemerintah di kawasan Pantai Anyar agar lebih transparan. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang. Aktivitas masyarakat diperkirakan akan meningkat saat malam perayaan Tahun Baru 2025. Untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap terjaga, Rumah Sakit Umum Pamulang Kota Tangerang Selatan akan menyiagakan sebanyak 40 tenaga medis saat perayaan malam Tahun Baru.
Tenaga medis yang terdiri dari dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan juga armada ambulans akan disiagakan selama 24 jam secara bergiliran dengan dibagi 3 shift di setiap pelayanan kesehatan. Dalam momen perayaan Tahun Baru 2025, Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan memprioritaskan pelayanan instalasi gawat darurat dalam melayani kebutuhan medis. Pihak rumah sakit juga sudah mengatur pola kerja tenaga medis dan pelayanan kesehatan dalam momen perayaan Tahun Baru. SDM kami persiapkan karena ada 3 shift kurang lebih dengan formula 40 tenaga medis jumlahnya. Untuk kesiapan ambulans, armadanya juga sudah kami siapkan karena RSU Tangsel merupakan vaskes rujukan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Dari 40 itu kalau boleh tahu formasinya apa aja Ibu? Dari 40 itu ada dokter, tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya bergabung situ dan ada admin. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan juga memastikan dalam momen perayaan Tahun Baru 2025 telah mempersiapkan sarana ruang rawat inap dan pelayanan rujukan apabila dibutuhkan. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.